Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Astrid Nadia Alimah dengan NIM K35210113 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi basis data yaitu integrated function dan juga gabungan antar tabel. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran basis data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrated function dan gabungan antar tabel di basis data. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman SQL dengan tools XMPP dan PHP Nah, pertama-tama, apa sih itu integrated function? Jadi, integrated function itu sendiri merupakan fungsi-fungsi integrasi yang ada di dalam SQL. Lalu, apa saja sih fungsi-fungsi tersebut? Mari kita bahas bersama. Nah, yang pertama ada fungsi aritmatik. Mendengar kata aritmatik tentu saja mengingatkan kita kepada operasi bilangan dalam matematika, bukan? Hal itu juga sama dengan apa yang dimaksud fungsi aritmatik di sini. Nah, fungsi aritmatik di sini adalah operasi matematika pada dua ekspresi dari satu atau beberapa jenis data. Contohnya yang pertama ada tanda plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian. Untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja kita praktikkan dengan menggunakan PHP Langkah pertama adalah membuka aplikasi SMPP atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi Laragon. Di sini kita start modul Apache dan MySQL sampai warnanya berwarna hijau. Kalau sudah, kita bisa langsung lanjut membuka PHP admin atau localhost. Selanjutnya kita buka localhost /php myadmin/ atau kita bisa sebut dengan localhost saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai database bernama bus yang berisi tabel penumpang. Lalu di dalam tabel penumpang terdapat beberapa kolom seperti ini. Kemudian kita masuk ke SQL. Lalu di sini kita akan menampilkan umur penumpang 5 tahun ke depan dalam rangka adanya asuransi perusahaan. Nah, pertama-tama kita hapus dulu default kode yang sudah ada di situ, lalu kita ketik select untuk menampilkan data, lalu kolom-kolom yang ingin ditampilkan nama depan, nama belakang, umur 5 tahun ke depan, yaitu umur plus 5, S atau sebagai, nama kolomnya umur underscore plus underscore 5, from dari tabel penumpang, dan jangan lupa tanda titik koma untuk mengakhiri sintaks dalam SQL. Lalu kita bisa langsung kirim dan lihat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi relasional. Nah, fungsi atau operator relasional ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Contohnya, ada tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita langsung praktikkan. Di sini saya akan menampilkan data penumpang yang umurnya di bawah 20 tahun. Pertama-tama, kita gunakan select untuk menampilkan data, from dari tabel penumpang, where yang digunakan untuk menyatakan kondisi, kolom umur, di bawah berarti lebih kecil, maka dari itu menggunakan tanda kurang dari 20 tahun. Lalu jangan lupa diberikan titik koma dan dikirim. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi logic. Fungsi atau operator logic digunakan untuk menguji kebenaran beberapa kondisi. Contohnya ada and yang berarti dan, or yang berarti atau, dan not yang berarti bukan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut langsung saja kita praktikkan bersama. Di sini kita akan menampilkan data penumpang yang berangkat dari Jakarta dan dengan tujuan Bali. Nah, pertama-tama kita menggunakan select untuk menampilkan data, lalu bintang, from dari nama tabelnya penumpang, where untuk menyatakan kondisi, departure, keberangkatan sama dengan petik Jakarta,
Nah, di sini kita menggunakan and dikarenakan datanya ada dua kondisi, yaitu berangkat dari Jakarta dan arrival di Bali. Nah, lalu kondisi yang kedua yaitu kan arrival sama dengan petik Bali. Nah, lalu jangan lupa titik komanya dan bisa langsung dikirim. Nah, ini dia data penumpang dari Jakarta ke Bali. Fungsi selanjutnya adalah between, yang artinya antara. Nah, fungsi ini berguna untuk menentukan jangkauan. Contohnya yaitu seperti ini. Select menampilkan data dari tabel siswa di mana nama kolom tanggal lahir di antara tanggal sekian dan tanggal sekian. Nah, di between ini kita juga menggunakan fungsi relational and. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita praktikkan bersama. Selanjutnya, kita akan menampilkan data penumpang yang umurnya di antara 15 sampai 20 tahun. Pertama-tama, seperti biasa kita menggunakan select, bintang, from, dari tabel bernama penumpang, where, di mana, kolom umur, between 15 and 20. Nah, jangan lupa diberikan tanda titik koma dan bisa langsung dikirim. Nah, seperti inilah data penumpang yang berumur antara 15 sampai 20 tahun. Fungsi selanjutnya adalah fungsi nilai. Fungsi ini berguna untuk menentukan waktu. Contohnya ada time untuk menentukan waktu yang memiliki format seperti ini. Lalu ada current time untuk menentukan waktu sekarang yang memiliki format seperti ini. Dan ada current date untuk menentukan tanggal sekarang yang memiliki format seperti ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja kita coba praktikkan bersama. Nah, pertama-tama karena kita belum memiliki kolom yang bertipe data waktu, maka di sini saya akan membuat kolom baru bernamakan waktu underscore pesan. Di sini saya menggunakan alter, tabel, nama tabelnya penumpang, lalu add kolom, nama kolomnya waktu underscore pesan dengan tipe data date time. Lalu jangan lupa titik koma dan bisa langsung dikirim. Nah, di sini lalu saya akan mengisi pada kolom waktu pesan menggunakan insert into tabel, nama tabelnya penumpang, lalu dituliskan nama kolomnya apa saja dengan values atau isi seperti yang kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa pause apabila terlalu cepat. Lalu kita lihat di sini ada beberapa data baru yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan semua data yang ditambahkan pada tanggal hari ini dengan menggunakan select from penumpang, where, date dari kolom waktu pesan, sama dengan, nah karena hari ini itu tanggal sekarang, maka menggunakan current date. Nah, selanjutnya ini dia data yang ditambahkan pada hari ini. Lalu kita akan menampilkan data yang ditambahkan pada jam sekarang atau waktu sekarang. Sama dengan tanggal sekarang tadi, namun karena kita menampilkan waktu, maka date diganti dengan time dan current date diganti dengan current time. Nah, ini dia data yang ditambahkan pada waktu terkini atau waktu sekarang. Selanjutnya adalah fungsi agregat. Nah, fungsi agregat ini merupakan fungsi yang melakukan perhitungan pada sekumpulan data yang menghasilkan sebuah nilai. Contohnya ada AVG atau average yang berarti rata-rata, min yang berarti minimal, maksimal, count yang berarti banyaknya cacah data, dan sum yang berarti total atau jumlah data. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita langsung saja praktikkan bersama. Di sini kita akan menampilkan rata-rata dari umur penumpang menggunakan select AVG atau rata-rata dari kolom umur S sebagai variabelnya rata-rata umur, from dari tabel penumpang, dan inilah rata-rata umur penumpang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gabungan antar tabel. Untuk menggabungkan tabel bisa menggunakan berbagai cara. Apa sajakah caranya? Yuk kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama bisa menggunakan klausa where. Where bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel dengan syarat adanya deklarasi nama tabel di depan atribut. Jadi seperti contoh di bawah ini yaitu select nama tabel 1 titik atribut 1, lalu nama tabel 1 titik atribut 1, from nama tabel 1 dan 2, where lalu kita tuliskan kondisinya apa.
Contohnya seperti ini, kita akan menampilkan NIS dalam tabel siswa, dan nama dalam tabel siswa, kode mapel dalam tabel mata pelajaran, nilai dalam tabel nilai. Nah, jadi kita akan menggabungkan 3 tabel yaitu siswa, mapel, dan nilai. Di mana where kondisinya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja kita coba bersama. Nah, di sini karena kita baru memiliki satu tabel yaitu penumpang, kita akan membuat tabel baru bernama jadwal untuk digabungkan dengan tabel penumpang. Caranya kita masuk dulu ke database bus, lalu kita masuk ke SQL, lalu kita akan gunakan create tabel jadwal dengan kolom seperti ini. Kalian bisa pause dulu kalau kalian ingin meniru. Lalu, kalau sudah, kita input data ke kolom-kolom menggunakan insert into tabel dengan values berikut. Sekali lagi, kalian bisa pause untuk melihat secara seksama. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini kita sudah memiliki tabel jadwal yang isinya seperti yang kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan gabungan data dari tabel penumpang dan jadwal. Di sini kita akan menampilkan nama depan dari tabel penumpang, arrival dari tabel penumpang, dan kode bus dari tabel jadwal. Nah, untuk kondisinya di sini saya menggunakan beberapa kondisi yang menggunakan fungsi N. Nah, lalu kita kirim. Dan kita lihat hasilnya di sini adalah data yang sesuai dengan kondisi yang kita tuliskan tadi dan merupakan gabungan dari 2 tabel penumpang dan juga jadwal. Selain menggunakan klausa where, kita juga bisa menggabungkan tabel dengan menggunakan join. Di sini ada beberapa jenis join. Yang pertama ada inner join. Inner join menggabungkan persamaan dari 2 tabel, seperti gambar ini. Lalu ada left join. Left join menggabungkan persamaan dari 2 tabel dan juga menampilkan data dari tabel kiri. Yang ketiga ada right join. Mirip dengan left join, namun yang ditampilkan adalah data dari tabel kanan. Sedangkan yang terakhir ada cross atau straight join. Nah, cross atau straight join ini menggabungkan data dari 2 tabel secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktikkan bersama. Selanjutnya, saya akan menampilkan data yang merupakan gabungan dari tabel penumpang dan jadwal. Pertama, kita gunakan select, lalu kita tulis atribut apa saja yang ingin kita tampilkan beserta nama tabel asal. Nah, lalu karena kita akan menggabungkan data dari tabel penumpang ke jadwal, maka kita gunakan from penumpang. Lalu karena kita ingin menampilkan persamaannya saja, jadi kita gunakan inner join dari tabel jadwal. Lalu kita tuliskan beberapa kondisi untuk melengkapi seperti ini. Nah, inilah tampilan data yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kita, di sini saya memiliki studi kasus mengenai database sebuah klinik. Jadi, di sini saya akan membuat database klinik yang akan menampilkan diagnosa jenis penyakit dan obat dari gejala yang dialami pasien. Caranya, kita akan membuat database bernama klinik terlebih dahulu. Lalu, kita buat kolom-kolomnya seperti ini. Kalian bisa pause untuk melihat secara seksama. Nah, selanjutnya kita akan input data ke dalam kolom-kolom seperti ini. Jadi ada gejala dari penyakitnya. Kemudian kita akan menampilkan data penyakit dan obat dari gejala yang dialami pasien. Kita masih menggunakan inner join di sini dikarenakan kita akan mencocokkan data yang sama dari penyakit dan gejala serta resep obatnya. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini tampilan data dari penyakit, gejala, dan obatnya. Setelah kita sudah selesai menggunakan PHP-MyAdmin, jangan lupa untuk stop modul Apache dan MySQL pada SMPP sebelum mengakhiri kegiatan belajar. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai integrated function dan gabungan antar tabel. Selain itu, kita juga sudah mencoba satu studi kasus dan mempraktikkan setiap poin pembelajarannya. Nah, untuk itu sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini bersama saya Asri Nadia Alimah. Semoga kalian dapat lebih paham dan tertarik terhadap mata pelajaran basis data. Gimana? Belajar basis data nggak sesulit itu kan? Kalau gitu stay tune terus untuk video pembelajaran lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.